Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Dainero. Hari ini saya kedatangan salah satu narasumber, salah satu pendukung dari paslon 02, seorang rakyat biasa, yaitu Osad Rosadi. Beliau ini adalah seorang driver ojek ya. Yang mana beliau ini pendukung garis keras dari 02. Selamat datang Mang Osad Rosadi. Nah, sebelum ke topik, silakan kopinya dinikmati dulu. Ya, siap, makasih Pak. Nikmati dulu Pak, kopi hitam dulu. Momen ini dipersembahkan oleh tunggu belum ya, kita belum mendapatkan endorse secara resmi, jadi Iya. jangan dulu iklan. Itu dari makanan yang enak itu Jo, tradisional tuh. Iya, ngopi dulu, rokok silakan. Mohon Pak. Momen ini dipersembahkan, jangan dulu, ini juga belum mendapat iklan. Jangan dulu iklan. Kau Ustadz sambil ngudut, sambil wawancara ya. Kenapa 02? Kenapa memilih 02, Bang Osad? Saya ingin tahu nih pemikiran Bang Osad, kenapa memilih 02? Hah? Karpet Solo. Bentar, ada iklan. Ya itu tadi Bang Osad, kenapa memilih 02 Bang Osad? Saya ingin tahu pemikiran Bang Osad. Sepertinya sedang meresapi dulu ini. Saya memilih 02 Iya. dari dulu Dari sampai sekarang. 2018 memilih Iya. 02. Iya. Dari pencalonan yang pertama sampai yang ketiga sekarang tetap pendukung walaupun kalah tapi tetap semangat. Berarti sudah mendarah daging Iya 02. gitu. Prabowo Iya, di dalam. Iya. Ya kira-kira kenapa tuh? Kenapa? Alasannya? Apakah alasannya nggak menang? Enggak, alasannya memilih Prabowo tuh apa? Karena kan dia dulu berbicara mau itu apa namanya istilahnya mau mengikuti jejak presiden yang kedua itu. Soeharto. Iya gitu. Oh, jadi Bang Osad mengidolakan Soeharto juga. Iya iya. Yang mana Kan Soeharto itu kan enak gitu. mertuanya, enak, iya. ya. Pangan enak, makanan teh sembako murah. Hanya dia mau mengikuti jejak dia gitu. Oh, jadi itu ya teman-teman, Bang Osad memilih 02 dari sejak zaman dahulu ya, dari semenjak pemilihan 2019, 2014 Prabowo juga. Iya iya. Ya, pokoknya Mang Osad ini adalah garis keras dari Prabowo. Alasannya karena Pak Prabowo pernah mengatakan ingin mengikuti jejak mertuanya ya, Bapak Soeharto itu almarhum. Yaitu pangan enak, Sembako murah, ya maksudnya sembako murah tersedia gitu ya. BBM-nya gampang. BBM mudah, sembako mudah, harga pangan murah dan mudah juga, yang penting mudah diakses. Oke, itu dia. Jadi alasan yang paling mendasar di benak Mang Osad. Jadi kita sudah mengetahui dari rakyat, kalangan rakyat jelata seperti itu ya. Salah satunya. Oke, kedua ini Mang Osad. Harapan ke depan nih 2024 ini, harapannya apa nih? Ya, ya harapannya sih menang, tapi kalau yang menang jadi presiden siapa aja yang Oke. penting mah Pak Prabowo menang harapannya. Nah, harapannya. setelah Pak Prabowo menang nih, harapannya apa dari Pak Prabowo ini apa gitu? Harapan pribadi Mang Osad jika Pak Prabowo menang. Ini harapannya kan pasti itu masalah sandang pangan mudah, Sandang pangan mudah, ya sembako murah, sembako murah. Nah, mudah-mudahan ini nyampe ke tim sukses nasionalnya ya, ke Pak Prabowo. Mudah-mudahan ini jika Pak Prabowo menang, Pak Prabowo tolong ini ya Pak, harga pangan murah, sembako mudah. Terus apa lagi Mang Osad? Iya, lapangan kerja. Lapangan itu pekerjaan mudah. Iya. Ada ini kan, ada isu ini lagi hangat-hangatnya Pak. Mang Osad sebagai tukang driver ojek ya. Ini katanya pajak motor mau dinaikkan nih 200 kali lipat. Kalau dia dapat nggak jadi. Ya berarti Bang Osad keberatan ya kalau itu sampai terjadi ya. Itu kan katanya mau itu Mau dinaikkan, kenaikannya iya. berapa persen gitu. Ya sepertinya itu isu yang sangat mengganggu ya Bang Osad untuk kalangan ojek Iya. kecil-kecilan. Itu sangat berat kalau pajak dinaikkan. Jadi harapannya ini tidak jadi kalau Pak Prabowo menang ini. Oke, itu teman-teman harapan dari seorang Bang Osad. Nah sekarang jika Pak Prabowo tidak terpilih kembali nih, gimana nih Pak? Ya siapa aja yang terpilih. Oh jadi Itu sudah aja. siap, sudah logowo Ya, nih Bang Osad. Siapa aja yang dia terpilih itu aja sembako murah. Oh ini teman-teman, jadi ini adalah salah satu voting yang tidak kekeh harus menang. Yakin
ingin menang pilihannya, tapi walaupun menang yang lain tidak. Oh, itu dia salah satu perlu dicontoh ya dari untuk semua kalangan, bahwa apapun pilihan kita, walaupun tidak menang kita harus tetap legowo, berbesar hati demi Indonesia. Saya juga sambil ngopi dulu Bang Oh, Osad. silakan Pak. Ini makanannya Pak, makanannya masih hangat-hangat. Sok mangga dicandet heula Bang Osad. Kita ngopi dulu teman-teman. Tapi dalam hati yakin menang nggak Pak? Menurutnya, menurut pengamatan Mang Osad kira-kira Mudah-mudahan aja deh dapat deh menang. yakin? Iya. Berarti di tahun ini Pak Prabowo menang. Oke, kita ke ini, kan ada isu mengenai wakil dari Pak Prabowo itu, Gibran ya. Ada yang banyak isu berseliweran. Sepertinya nih orang memaksakan diri, kan sebelumnya di peraturan saya kurang ngerti pengaturan untuk menjadi wakil presiden itu di usia 40, sementara Belum sampai. si Gibran tuh belum sampai dan dipaksakan karena itu MA-nya juga saudaranya sendiri ya, saudara apa sih? Itu gimana menurut pandangan seorang tukang ojek Mang Osad Rosadi? Itu gimana, itu curang apa enggak nih menurut Mang Osad Rosadi, memaksakan diri apa gimana? Apa emang akal-akalan mumpung ada di atas? Mungkin aja bisa kalah-kalah, karena kan itu misalnya belum sampai waktunya gitu. Oh, tapi Kalau itu tidak undang-undangnya kan belum masuk, itu belum bisa. tidak menggelitik hati Mang Osad, hati nurani Mang Osad. Wah, ini wakilnya nih memaksakan diri nih, nepotisme nih. Apa itu tidak mempengaruhi? Tetap saja saya memilih Pak Prabowo bagaimana? Tidak pengaruh. Tidak mempengaruhi. Tidak. Walaupun sebenarnya ini menggelitik hati Mang Osad, hati nurani. Jadi mungkin dari kalangan yang lain juga, pemilih voting Pak Prabowo yang lain juga mungkin seperti itu ya, Mang Osad ya. Terus ke ini, ke kemarin yang debat debat presiden yang terakhir kemarin, banyak yang berkeberatan. Pak Anies menilai Pak Prabowo itu nilainya sangat jelek. Itu banyak yang keberatan, terutama dari pihak pendukung Pak Prabowo. Itu gimana Mang Osad? Katanya selama menjabat jadi Menteri Pertahanan, Pak Prabowo itu nilainya kurang memuaskan. Itu gimana Mang Osad? Menurut pandangan Mang Osad? Menurut pandangannya, Ya, selagi bekerja itu Aduh. kan istilahnya terpakai sama Bapak Presiden gitu. Mungkin yang menjelek-jelekan atau istilahnya tidak kurang baik, mungkin itu salah satu sudut pandang. sudut pandang orang lain yang beda-beda gitu. Jadi tidak masalah buat Mang Osad sendiri. Tidak masalah. Oh, jadi menurut Mang Osad ini, sepertinya saya menelaah Mang Osad itu tipe orang yang bukan banyak mempersalahkan gimmick-gimmick, atau ya sangat demokratis. Saya lihat walaupun rakyat jelata, Mang Osad itu tidak mempeributkan hal-hal sepele seperti itu ya. Jadi dia memvoting sesuai pilihannya, dan selebihnya itu tidak mau tahu ya. Mantap sekali, perlu dicontoh untuk rekan-rekan semua. Nah, saya ini satu lagi Mang Osad nih. Satu lagi saya lupa Mang Osad, tadi saya ngopi dulu. Aduh. Jadi karek balik narik. Ada di ondol ya? Karek balik narik. Ini tentang kan banyak berseliweran juga, nggak tahu mungkin ini dari kalangan 02 ataupun dari kalangan 01, banyak berseliweran bahwa Pak Prabowo itu seperti mengkhianati pendukungnya. Kan dulu dia bersaing dengan Pak Jokowi ya di 2019. Sekarang alih-alih berjuang di oposisi, beliau dengan seolah tak berdosa malah masuk ke ke parlemen, bukan ke parlemen, ke pemerintahan yang sekarang saat ini. Itu gimana Mang Osad tanggapannya? Pak Prabowo tidak berjuang di oposisi. Sebenarnya oposisi itu bukan masalah ini ya, bukan masalah aib. Sebenarnya itu terhormat, justru di masa demokrasi itu oposisi itu sangat penting sepertinya. Itu gimana Mang Osad, Pak Prabowo masuk ke pemerintahan Jokowi? Kan itu dia istilahnya diangkat dan dipilih oleh presiden langsung untuk menjadikan menteri pertahanan ya.
Oh, karena Jadi itu. istilahnya nggak minta tapi udah ditunjuk apa boleh buat, mungkin harus kerja gitu. Dia kan ditunjuk. Oh, jadi apa Mau boleh presiden. buat, jadi mau tidak mau kita. Mana? Enggak teteh. Ya teman-teman untuk Gelas, gelas ini. enggak. Oke guys, mohon maaf tadi ada gangguan karena ada yang memberi, ada apa namanya, pelanggan, ada yang membeli gelas terlebih dahulu. Karena ini maklum saja di toko Parabet. Oke, perlu Anda ketahui rekan-rekan semuanya bahwa syuting ini direcord atau direkam di toko Parabot, toko paling murah, bukan paling murah juga, paling terjangkau dan paling nomor satu di Sukaraja, Sukabumi. Jadi jika Anda memerlukan perabotan rumah tangga, merchandise dan lain-lain, silahkan datang saja ke toko Parabot. Apa namanya? Mangkudai, toko Parabot Mangkudai. Ada dua ini ya, cabang, toko OPEK 1, toko Parabot Kudai 1, masih berafiliasi satu lagi Mang Osad. Apa penilaian Anda tentang masa pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun ini? Ya pemerintahnya bagus. Ya bagus. Ya kepake. Jadi nilainya 1 dari 10 berapa kira-kira untuk ranking Pak Joko Widodo? Oh, kalau dari nilainya mungkin Ya. saya bernilai 8 gitu. 8, jadi termasuk bagus ya Pak. Bagus. Pemerintah selama menjabat 10 tahun, 2 periode. Oke, terima kasih Mang Osad. Kita akhiri podcast Bedah Otak episode 3 hari ini. Ini ada oleh-oleh Mang Osad, lumayan buat saya. Oh, makasih buat apa Pak ini? Oh, Ini sudah menjadi narasumber di Oh, Toko iya, iya. OPEK. Terima kasih Mang Osad. sama-sama Pak. Oke teman-teman, sekali lagi apapun pilihan Anda tetap jaga kedamaian Republik Indonesia ini. Karena Indonesia terlalu besar untuk hiruk pikuk yang tidak penting. Semangat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.